Halo. Ya. Oke, mau ngapain gitu? Mau ngapain kita di sini? Kita mau menjelaskan terkait penelitian kita tentang analisis kestabilan lereng di tambang bukaan. Sebelumnya perkenalkan kami dari KSC yang C-nya bisa apa aja. Tapi karena kita sedang terkait penelitian dari tambang bukaan batubara, jadi KSC adalah Kelly Sinta Kol. Ya. Jadi sini ada gambar kol. Ya, jadi yang pertama kita mau share screen dulu. Nah, hai. Oke. Nah, sekali lagi saya Sinta Ayu Puspita 270110180075 dari kelas keteknikan kelas A. Dan saya Gali Deborah Kait dengan NPM 270110180170 dari keteknikan kelas B. FTG Unpad 2021. 2021. Ya, 2021. Oke. Jadi analisis kestabilan lereng tambang di tambang X di Kalimantan Tengah. Nah, lanjut aja kita langsung ke tujuan penelitian kita nih, Kel. Nah, tujuan penelitian kita itu buat apa sih? Nah, tujuan penelitian kita ini kita lakuin buat yang pertama itu untuk bagaimana cara mengolah data logbor untuk menghasilkan permodelan lereng yang stabil. Yang kedua, ada mengetahui nilai kestabilan lereng berdasarkan perhitungan nilai faktor keamanan atau biasa disebut FLS menggunakan software. Nama softwarenya itu Rock Science Slide. Nah, terus kita juga tujuan kita adalah kita merancang dan menghasilkan desain lereng tambang yang memenuhi kriteria keamanan dan pastinya ekonomis. Dan yang terakhir adalah menganalisis kemungkinan terjadinya longsoran dan dapat mengantisipasi dampak bencana si longsor itu. Nah, selanjutnya adalah metodologi penelitian yang kita pakai ini adalah merupakan analisis data sumur bor yang merupakan data sekunder. Nah, dengan menggunakan software logplot. Terus selanjutnya analisis dari data sumur bor tersebut kita analisis menggunakan software Looklab. Kemudian kita analisis lagi nilai RMR-nya berdasarkan klasifikasi Binowski 1989 dan juga SMR-nya berdasarkan klasifikasi Romana tahun 1985. Dan yang keempat itu adalah analisis kestabilan lereng menggunakan software slide yang Rock Science Slide tadi dengan metode Bishop dan Morgenstern Price. Ya, ternyata ini ada tipe nih. Ya. Janbu. Nanti kita cutting. Terus gimana dong tulisan? Oke, ini harusnya Bishop. Oke, benar. Gitu. Nah, kenapa sih kita pakai Bishop sama Morgenstern Price ini tuh? Sedangkan si metode untuk analisis kestabilan itu banyak banget. Ada Valinius, ada Janbu, ada dan lain halnya ya. Nah, kenapa sih kita pilih ini tuh? Karena menurut kita metode ini tuh adalah metode yang paling mempertimbangkan banyak hal. Nah, berikut merupakan logplot sumur GT03 dan sumur GT05. Ini tuh kita buat di aplikasi logplot. Ini harusnya logbor saya. Logbor. Iya, logbor sumur GT03 dan sumur GT05. Ini logbor. Nah, gitu. Oke, ini kita gunain di aplikasi logplot dari Rockware ya. Nah, dari Rockware itu biar apa sih? Nah, ini tuh jadi kita ini sebenarnya udah mempermudah kita aja untuk baca dan untuk memberikan laporan ya kepada misalnya klien gitu. Kan biar ini tuh adalah biar bisa dibaca oleh secara general dan umum, orang umum, tidak hanya kayak orang-orang terkait saja seperti orang-orang tambang, orang-orang geologi, orang-orang sipil, jadi bisa dibaca oleh seluruh orang gitu. Ini si logplot ini tuh, gitu sih tujuannya.
Jadi gimana caranya biar bentuknya bisa kayak gini? Jadi nanti kita bakal punya data dalam bentuk Excel gitu, terus ntar kita input ke si logplot, software logplot, terus kita bikin layout nanti modelannya kayak gini. Jadi si data Excel kita itu lebih gampang dan mempermudah kita lah untuk membaca Iya. datanya tersebut, nggak bingung kan banyak data gitu. Betul. Nah, maksudnya dari si data Excel itu tersebut adalah merupakan data dari si deskripsi si log bor geotekniknya itu. Jadi bor geoteknik setelah dideskripsi dan uji laboratorium kan datanya data rekap datanya terkumpul misalnya di dalam sebuah Excel, baru kita update menjadi si logplot ini, bukan update misalnya lebih di ya gitu. Oke. Nah, setelah dari pembuatan logplot, kita karena tadi disclaimer dulu nih, karena ini merupakan kita dapatnya data sekunder, jadi ada beberapa data yang tidak lengkap. Nah, seperti nilai kohesi dan sudut geser dalam yang tidak tercantum. Nah, maka dari itu kita harus cari nih buat kita buat kita membuat suatu sebuah lereng itu kita perlu material propertiesnya ini. Nah, jadi tadi kekosongan data itu kita harus akali seperti apa caranya. Untuk penelitian kali ini kebetulan kita mengakalinya dengan mencari material propertiesnya itu sendiri dengan menggunakan aplikasi Rocklab. Nah, Rocklab itu membutuhkan data-data yang ada di data yang sebelumnya. Ya, betul kan? Ya. Nah, aplikasi Rocklab ini tuh kita mau cari apa sih? Nah, kita tuh mau cari si nilai kohesi dan nilai sudut geser alam. Betul kali? Iya, betul. Jadi aku mau jelas sedikit ya sebelum kita lanjut jauh. Nah, di sini kan ada beberapa material dan aspek-aspek kan, aspek si propertiesnya itu, si properties material itu apa aja. Yang pertama di sini kalian bisa lihat ada gamma dry. Jadi gamma dry itu adalah unit weight-nya gitu, berat si materialnya itu. Tanah maupun batuan itu kan. Nah, jadi di sini kalian bisa lihat nih ada yang dry, dia ada yang natural. Jadi dry itu bedanya apa? Jadi dry itu adalah dia tidak memiliki muka air tanah gitu, atau biasa kita bilang tuh water level gitu. Nah, jadi kita ibaratkan bahwa si lerengnya ini berada dalam kondisi yang kering, makanya namanya adalah gamma dry gitu. Nah, kalau gamma natural ini apa? Gamma natural ini ya kita tahu lereng kan, terus ada tanah. Nah, biasanya dia punya muka air tanah atau yang tadi water level kan. Nah, dan water levelnya itu mungkin bisa tinggi, bisa rendah, itu karena ada mungkin faktor dari hujan gitu yang airnya meresap ke dalam tanah sehingga muka air tanahnya bisa tinggi atau bisa rendah kayak gitu. Nah, itu bedanya. Terus yang ketiga ada UCS. Nah, itu kuat tekan batuan. Jadi satuannya itu ada MPa gitu. Jadi itu tuh seberapa kuat batuan itu ditekan sampai akhirnya dia hancur gitu atau retak gitu. Oke. Jadi ada lanjutnya itu ada kohesi. Kohesi itu tuh jadi dia tuh merupakan si gaya kuat antar butir ya. Nah, gitu. Terus ada sudut geser dalamnya. Ada V. Nah, V itu adalah sudut geser dalam dari si litologi itu. Misalnya kan penyusunnya ada kayak di sini kan claystone, batuan lempung, terus ada coal, ada sandstone. Nah, masing-masing dari material itu punya sudut geser dalamnya masing-masing gitu. Nah, setelah tadi kita tahu material propertiesnya seperti apa, ada tadi kan kita bagi dari si data log bor yang kita punya, kita bagi si material propertiesnya menjadi 12 satuan ya. Nah, 12 satuan ini sebenarnya kita dapat dari mana tadi 12 satuannya itu? Kita dapat yaitu dari si penampang geologi.
Jadi kita korelasi ini data dari dua logboard tadi, dari data sumber itu, GT03 dan GT05. Kita korelasikan, setelah kita korelasikan, kita dapat nih satuan-satuannya, yang mana tadi tuh kita simpulkan menjadi 12 satuan, seperti itu. Setelah kita punya penampang geologinya, dan kita tadi sudah punya material properties-nya, kita membuat si penampang geologi tekniknya. Betul. Penampang geologi teknik ini kita buat di aplikasi Rock Science Slide versi 6. Ya, benar. Tuh. Nah, jadi buat tambahan juga di penampang geologi kalian bisa lihat di sebelah kiri yang kotaknya itu ada tulisan GT03 dan di sebelah kanan GT05. Nah, itu tuh merupakan sekali bor, nah itu adalah litologi yang ada gitu berdasarkan urutannya juga. Nah, terus kenapa kita bisa bagi jadi 12? Nah, itu berdasarkan dari dominansi. Misalnya nih ada lempung, terus lempung, terus ada pasir, ada lempung lagi, ada pasir, ada lempung, tapi lebih banyak lempungnya. Nah, itu kita jadikan dia adalah satuan batu lempung gitu. Nah, jadilah dia yang penampang geologi teknik yang sebelah kanan ini kayak gitu. Nah, ya, jadi oke. Selain kita tadi buat log plot dari data mentah si data bor teknik geotekniknya itu kita olah menjadi data RMR dan SMR. Betul. RMR itu rock mass rating, jadi klasifikasi massa batuan. Sama si SMR ini yaitu si slope mass ratingnya, klasifikasi. Jadi segimana sih slope lereng yang baik itu. Nah, RMR tuh kita berdasar klasifikasi Binowski 1989 dan SMR-nya kita gunakan klasifikasi dari Romana 1985. Kenapa sih kita pakai Romana? Karena Romana ini bisa kita langsung olah si klasifikasinya itu, si rumusnya hanya dari nilai. Setelah kita olah data RMR dan SMR-nya itu, bisa terlihat bahwa sumber GT03 itu mempunyai rata-rata RMR dengan nilai 50,97. Dan yang mana si dari nilai tersebut termasuk dalam klasifikasi dalam kelas rentang normal, ya gitu berdasarkan Binowski 1989. Rock mass rating dari GT05 itu sendiri bernilai rata-rata 61,8, yang mana berdasarkan klasifikasi Binowski termasuk ke dalam kelas batuan baik, yaitu kelas 2. Nah, sedangkan dengan nilai SMR dari GT03 itu, dia memiliki nilai 58,13. Nah, yang mana berarti menunjukkan kelas tergolong kelas 3 dengan rentang yang batuan sedang. Nah, kemudian nilai si SMR dari logplot GT03 itu bernilai rata-ratanya 58,13. Yang mana menunjukkan tergolong dalam kelas 3 dengan rentang 41 dan 60 yang termasuk dari kelas normal. Nah, maka dapat disimpulkan bahwa sumur GT03 ini berpotensi menjadi lereng yang memiliki kualitas massa batuan yang normal, stabilnya pada sebagian lereng, dan dapat terjadi longsoran berupa longsoran baji, jatuhan dari kekar-kekar, dan longsoran tadi baji gitu. Nah, berdasarkan nilai terkecilnya, terkecil nilai SMR yang ada di sumur GT03 ini, rekomendasi yang kami berikan terhadap sudut lereng itu dengan nilai 45 derajat. Oke, jadi setelah dan dari nilai SMR ini bisa dilihat nilai terkecilnya itu ada di 45,8. Jadi kami merekomendasikan
sudut lereng yaitu di 45 derajat kurang lebih sebagai penunjang si nilai Fs seperti itu. Nah, untuk SMR GT05 memiliki rata-rata 65,17. Betul. Nah, 65,17 ini tergolong kelas 2 dengan rentang 61 sampai 80 itu yang mana kami simpulkan bahwa sumur bor GT05 berpotensi menjadi sebuah lereng yang memiliki kualitas massa batuan yang baik, stabil, dan dapat terjadi longsoran beberapa blok. Nah, berdasarkan nilai SMR-nya yang terkecil itu, kami merekomendasikan sudut lereng itu di sekitar 51 derajat. Kayak gitu untuk menunjang si nilai Fs yang stabil. Ya. Oke, selanjutnya ada analisis kestabilan lereng. Nah, kayak udah kita jelaskan tadi, kita pakai sebenarnya ada banyak ya metodenya yang sih. Ada Janbu, Bishop, Morgenstern, kayak gitu. Cuman pada kasus kali ini kita diberikan indikator untuk menggunakan 2 dari antaranya gitu. Nah, di sini kita memilih Bishop dan Morgenstern Price. Kenapa? Kayak yang dijelasin tadi juga, karena 2 metode ini itu melibatkan banyak aspek lah untuk bisa mencapai titik kestabilan lereng yang yang dihasilkan gitu. Jadi ya lebih aman aja kan karena lebih banyak aspek yang dipertimbangkan. Betul, ya, parameter yang dipertimbangkan seperti itu. Nah, dari hasil analisis atau simulasi yang sudah beberapa kali dilakukan pada pada ketinggian 40, ada ketinggian 60 dan ada 80. Itu kita dari 2 metode ini kita dapat yang paling aman. Iya. Ya. Dan jangan lupa juga kita selain dengan berbagai kondisi ketinggian, kita pun mensimulasikannya dengan berbagai keadaan. Jadi diperjelas lagi bahwa ada 3 kondisi tadi. Yang pertama adalah saat dry, saat dia kering atau tidak punya water level. Nah, kita juga berarti di situ kita menggunakan dia material properties si gamma itu yang gamma dry. Nah, kemudian kita pakai lagi yang bagaimana sih dia kalau misalnya dia punya water level yang jenuh air gitu, saturated, yang MA-nya dangkal. Ya, di mana water levelnya itu udah sampai ke permukaan misalnya. Nah, yang ketiga ada namanya kondisi MAT dangkal tuh full saturated, anjir. Iya, bener kan? Iya. Aing juga bilang gitu. Oh, tadi Aing yang salah. Aing, oh iya. Iya. Full saturated tuh sama MAT dangkal. Harusnya tuh full saturated tuh satu. Iya, di watering nggak salah lagi ya. Nah, jangan lupain nih. Selain dengan kondisi jangan lupa ini, selain kita menguji dalam berbagai kondisi ketinggian dan sudut, kita pun menguji berbagai kondisi si lerengnya dalam keadaan seperti yang pertama itu kalau si lereng ini dalam keadaan kering atau dry. Ya. Nah, di situ kita pakai material propertiesnya otomatis wajib yang gamma dry gitu. Iya, betul. Dan selanjutnya itu kita analisis bagaimana nih keadaan kalau si lerengnya ini full saturated. Jadi lerengnya itu jenuh air karena muka air tanahnya itu ada di permukaan gitu kan. Nah, jadi kita mengandaikan dalam si simulasi ini tuh si water levelnya itu setara atau setinggi dengan permukaan airnya gitu. Permukaan lerengnya. Iya, begitu. Nah, dan terakhir pada kondisi dia dewatering atau kita menurunkan muka airnya itu gitu. Nah,
di sini kita punya sumber bahwa kalau misalnya dalam tambang ini ya misalnya kita mengurangi kita melakukan dewatering, kalau misalnya dia tadi ya saturated, kita melakukan dewatering sebesar 25% dari tinggi si lerengnya itu. Jadi misalnya tinggi lerengnya berapa nih, 60 gitu kan. Terus kita berarti muka air tanahnya kita turunkan sebesar 25%. Berarti 25% dari 60 itu adalah 15. Jadi kita buat muka airnya itu setinggi 15 meter dari dasarnya. Kayak gitu. Nah, gitu. Nah, selain dengan selain dengan tiga kondisi tadi juga kita tuh menambahkan kondisi bagaimana jika si lereng ini kena getaran, dan kita umpamakan ini dan kita jadi lereng ini kita masukin data seismic load, beban gempa kayak gitu. Jadi kita pengen tahu nih gimana nih pengaruh si beban gempa kita pengen tahu nih pengaruh si getaran-getaran yang ada nantinya saat si tambang ini sudah jadi, pengaruhnya seperti apa nih terhadap si lereng itu. Betul. Gitu. Jadi kita ngambil data dari Pusgen, data gempa tahun 2010 ya. Iya. Tahun 2010 itu tuh setelah kita lihat. Gak usah disebutin lah tahunnya. Oke, iya. Jadi kita Jadi kita untuk seismic load yang tadi itu tuh kita ngambil dari data Pusgen. Data Pusgen itu tuh di daerah X ini sebesar 0,5 ya, 0,5. Di bawah 0,5 gitu. Nah, makanya itu harus di-highlight di bawah 0,5. Ya, di bawah 0,5. Jadi ketika memasukkan nilai seismic load-nya ke dalam software si slide tadi, si nilainya tadi itu harus kita bagi 2 kayak gitu. Nah, di sini kita masukin 0,023. Jadi kita anggap bahwa si nilai seismic load-nya tadi itu 0,46 gitu. 0,046. Betul. Nah, tadi itu kan si data seismic load-nya kita dapat dari Pusdatin ya, Pusat Studi Gempa Nasional. Kayak gitu. Jadi dikoreksi bahwa bukan di bawah 0, tapi di bawah 0,05. Bukan 0,5. Oke. Nah, dari analisis kestabilan lereng ini, ini halo gimana bridging-nya? Iya. Oke. Nah, jadi di sebuah lereng tambang itu, daerah lereng tambang itu kita kenal ada 2 dinding gitu ya. Nah, yang pertama itu ada high wall dan yang kedua itu ada low wall. Jadi yang bagian di sini itu dia high wall. Yang bagian ini itu namanya dia low wall. Nah, taunya dari mana high wall dan low wall-nya? Taunya dari deep perlapisannya gitu. Nah, kalau misalnya high wall, dia itu berlawanan dengan deep si perlapisannya. Nah, jadi kita bisa lihat deep perlapisannya itu ke sini kan. Nah, tapi si dindingnya itu ke arah sana. Nah, dia berlawanan kan. Maka ini itu dia high wall. Nah, biasanya dinding high wall itu dia lebih sedikit lebih curam daripada si low wall gitu. Nah, kemudian kalau dia low wall, dia searah dengan si perlapisan batuannya kayak gitu. Nah, di sini ada beberapa parameter atau aspek-aspek penyusun si high wall dan low wall ini. Gimana tadi di sini kalian bisa lihat angka-angka gini. Nah, itu tuh sebenarnya kalau yang bagian ini ada undakan di sini. Jadi undakan itu dibuat supaya si lerengnya itu lebih aman ya, lebih stabil gitu. Karena kita mengurangi beban di atasnya kayak gitu. Nah, gimana sih cara ngukur seberapa panjang, seberapa tinggi undakannya itu gimana sih? Nah, itu tuh ada
rumusnya sebenarnya. Nah, setelah kita ukur, misalnya ini kan sebelum dipotong, kita simulasi dulu mana nih yang paling aman FS-nya. Nah, menggunakan metode Bishop dan Morgenstern tadi. Kemudian setelah kita dapat yang paling aman, di sini kita dapat dia tingginya 60 dan sudutnya itu 35 yang silo wall-nya. Dan yang sebelah wall-nya kita dapat ya nggak jauh beda lah, sekitar 56 dan sudutnya pun 35 kayak gitu. Nah, untuk si bench ini namanya bench. Nah, dia itu cara mencari lebarnya adalah 0,2 dikali tinggi si satu bench ini ditambah dengan 4,5 gitu. Nah, jadi dari bawah kita sudutnya berapa, yang tadi 35, terus SMR-nya tingginya berapa, terus baru kita dapat nilai bench-nya gitu. Nah, inilah angka-angkanya yang dimaksudkan. Bisa dilihat di sini contoh gedenya gitu, undakannya. Kayak gitu. Nah, dari penelitian semua itu melalui beberapa metode, hasil dan pembahasannya itu kita rangkum dalam sebuah grafik. Nah, yang mana seperti yang ada dalam gambar, kita bandingkan nilai FS dengan sudut lereng pada ketinggian lereng 40 dengan metode Morgan dan dengan metode Bishop. Nah, untuk kondisi anjing, oke. Nah, sekarang setelah kita melakukan berbagai metode tadi, sampailah kita di bagian hasil dan pembahasan. Hasil dan pembahasannya itu kita cantumkan dalam sebuah grafik, yang mana grafik ini tuh dalam sebuah grafik, yang mana si grafik ini tuh menunjukkan data dari perbandingan nilai FS dengan sudut lereng pada berbagai kondisi yang tadi memang kita simulasikan. Nah, yang pertama itu grafik untuk lereng ketinggian 40 yang bisa kalian lihat adalah nilai yang paling memiliki nilai kecil itu merupakan si kondisi saturated dengan pseudostatic. Pseudostatic ini adalah lereng yang kita simulasikan dengan ditambahkan si data kegempaan, seismik atau seismic load. Nah, seperti itu. Karena pseudostatic itu tuh pseudostatic semi. Jadi dia semi statis. Jadi dia tuh kadang-kadang terkena oleh guncangan-guncangan gitu. Seperti itu. Terkena guncangan-guncangan. Nah, nilai yang paling kecil di antara metode Morgan dan maupun metode Bishop itu merupakan si nilai saturated tadi, dan maupun saturated pseudostatis ataupun statis itu memiliki nilai yang paling kecil di setiap sudutnya, di setiap sudut seperti itu. Dan nilai terbesar itu ada nilai terbesar yang berarti menunjukkan lereng yang stabil itu berada di kondisi dry atau statis. Dry yang statis seperti itu. Nah, selanjutnya pada lereng ketinggian 60 pun tidak jauh berbeda dengan lereng ketinggian 40, betul Kel? Nah, dia nilai terkecilnya itu ada pada kondisi saturated juga, dan nilai terbesarnya ada pada kondisi dry. Betul. Nah, gitu. Oke. Dan lereng ketinggian 80 pun sama saja. Betul. Nilai yang terkecilnya itu di kondisi saturated, dan nilai yang terbesarnya ada di nilai di dalam kondisi dia dry. Betul, dry. Dry dengan kondisi statis. Betul. Jadi selalu yang paling kecil itu ketika dia pada kondisi saturated. Kecil, saturated. Oh ya, benar. Saturated. Nah, ini tuh kita ambil kesimpulan nih, maka
kenapa dia seperti itu ya karena tadi saturated itu berarti menandakan dia itu jenuh air full. Nah, kenapa kita ambil kesimpulan nih? Kenapa sih si nilai yang kondisi saturated itu berada pada nilai Fs yang paling kecil, yang mana tuh Fs-nya itu menandakan dia tuh lereng yang labil. Nah, itu karena tadi saturated itu berarti menunjukkan MAT dia itu ada di permukaan. Nah, MAT permukaan ini dia yang mana tuh si batuan atau tanah ini tuh jadi jenuh air. Nah, jenuh air itu tuh merupakan salah satu pendorong untuk mudah longsor. Betul, karena Di saat kalau misalnya dia basah, bayangin tanah, kalau misalnya dia basah, dia akan lebih renggang, lebih butir-butirnya itu lebih gampang terpisah, atau gaya kohesinya akan lebih kecil gitu, sehingga dia jadi lebih gampang untuk longsor jatuh, karena kan terpisah-pisah ya. Nah, gitu. Nah, terus dilihat dari ketiga hasil dari nilai Fs ini, dari ketiga dilihat dari hasil simulasi ini dari berbagai ketinggian dan berbagai sudut. Nilai dewatering ini tuh di angka yang apabila diklasifikasikan itu merupakan lereng stabil. Nah, jadi kita simpulin kalau dewatering ini tuh dan berdasarkan sumber yang kita baca dari Zakaria 2009. Oke, dan itu tuh dewatering itu merupakan salah satu upaya buat stabilisasi lereng. Nah, makanya di saat misalnya tadi kita kondisikan dia saturated, yang mana si water levelnya itu berada di permukaan, dan saat kita turunkan si water levelnya itu sebesar 25% dari ketinggian, yang awalnya lereng tersebut labil, ya bernilai Fs-nya kecil, jadi Fs-nya lumayan cukup signifikan dan jadi bahkan menjadi lereng yang stabil seperti itu. Nah, bisa dilihat juga dari berbagai ketinggian lereng tadi dan berbagai nilai sudut. Dan di hasil berbagai simulasi ini dapat dilihat bahwa kondisi statis dan pseudostatis itu ini ya, maksudnya memiliki perbedaan. Sangat jauh ya. Betul. Yang mana kalau misalnya keadaan statis itu dihasilkan Fs yang bernilai tinggi, yang mana lerengnya itu lebih stabil daripada yang pseudostatis seperti itu. Oke, jadi kita sampai pada kesimpulan dari semua simulasi-simulasi yang ada. Nah, jadi kesimpulannya adalah yang pertama, ya, nilai faktor keamanan lereng terbesar itu terdapat pada kondisi hidrostatik pada ketinggian lereng 40 meter dan sudutnya itu 35 derajat. Di mana nilai Fs-nya itu berada di nilai 2,424. Dan nilai faktor keamanan terkecil atau Fs terkecil itu pada kondisi saturated pseudostatic pada ketinggian 60 dengan sudut 45 derajat. Gitu. Nah, dari berbagai tadi simulasi dan analisis, kita simpulkan juga bahwa nilai faktor keamanan lereng itu sangat dipengaruhi oleh kemiringan lereng. Jadi semakin landai lereng tersebut, semakin amanlah si lereng tersebut. Nah, gitu. Terus kondisi saturated itu merupakan kondisi lereng paling labil dari si penelitian ini. Nah, tadi karena ya dia seperti yang tadi kita sudah sebutkan sebelumnya, karena kondisi saturated itu menandakan kondisi si lereng itu jenuh air. Betul. Dan mudah untuk longsor seperti itu.
Terus yang ketiga yaitu adalah beban gempa, itu tuh berpengaruh terhadap kestabilan lereng karena tegangannya itu dinamik horizontal maupun vertikal, sebuah lereng berpotensi menyebabkan longsor. Dan yang terakhir adalah dewatering merupakan upaya stabilisasi lereng. Ya, jadi yang sebelumnya sudah dijelaskan bahwa emang si muka air tanah ini sangat mempengaruhi ya si apa sih namanya, stabil atau tidaknya lereng tersebut kayak gitu. Betul. Nah, dari semua dari hasil penelitian ini dan kesimpulan yang kita dapat, jadi KSC menyarankan kepada tambang X daerah X untuk bukaan tambang batu bara untuk jika memang salah. Jadi kita KSC menyarankan untuk lereng tambang bukaan batu bara ini memiliki ketinggian memiliki kedalaman 60 meter. Karena apa? Karena lebih dari 60 meter itu ke dalam kita belum tahu nih sebenarnya di dalam itu penyebaran si batuannya sampai apa, karena data yang kita punya hanya sebatas yang tadi kita perlihatkan seperti itu. Dan jadi kita belum salah. Ulangi. Oke. Jadi dari Nah, jadi dari KSC setelah hasil dari penelitian ini kita menyarankan kepada si tambang X ini kalau jika ingin bukaan tambang batu bara untuk membuat lereng dengan ketinggian atau kedalaman sebesar 60 meter maksimal. Kenapa kayak gitu? Karena kami rasa tuh kalau misalnya semakin dalam lagi kita nggak tahu si sebaran batuannya seperti apa semakin dalam itu, apakah memangnya sebenarnya batu baranya menerus lagi atau tidak, seperti itu. Jadi yang paling ekonomis dan efisien adalah menambang dengan ketinggian 60 meter dengan sudut 35 derajat. Nah, dengan ketinggian 60 meter itu dengan sudut 35 derajat yang dirasa optimum. Betul. Dari sudut-sudut yang ada, tidak terlalu landai dan tidak terlalu curam atau terjal gitu. Nah, sebenarnya kan kita juga mencari yang paling ekonomis ya. Jadi sebenarnya semakin dalam kita harus menggali, semakin banyak juga dana yang harus dikeluarkan. Betul, dan kita masih belum tahu nih sebenarnya di dalam tuh ada atau tidak gitu sumber si ekstraksi batu baranya tuh bisa tidak sih. Nah, dan data yang diberikan ke kita juga setelah kita membuat tadi yang korelasi bahwa ya pada batu bara terdalam itu pada ketinggian 60 dan sudut 35 itu maksudnya kita bisa menjangkau batu bara yang paling dalam, yaitu batu bara yang lapisan ketiga itu, tapi sudutnya tetap aman itu di sudut 35 derajat kayak gitu. Betul. Nah, tadi kalau misalnya kondisi daerahnya sudah dalam kondisi kering, tidak saturated, kita sarankan tidak perlu menambahkan kondisi-kondisi atau perlakuan khusus terhadap si lereng tersebut. Tetapi jika memang kondisi daerah di sana muka air tanahnya cukup dangkal, kami menyarankan untuk membuat si dewatering tadi. Jadi MAT-nya diturunkan. Dan dibuat. Selain itu kami menyarankan untuk si lereng ini dibuat berundak. Gitu, supaya mengurangi beban yang ada di atasnya. Mengurangi beban di atasnya seperti itu, dan untuk undakan pun berguna untuk jalur transportasi di dalam tambangnya kan. Seperti itu. Mungkin segitu dulu penjelasan dari kita terkait dengan analisis dari kestabilan lereng di daerah di tambang X. Di tambang X gitu. Semoga teman-teman semua mengerti dan bisa paham apa yang kita jelaskan. Ya. Nah,
Terakhir dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi wabarakatuh. nggak dibawa ke assalamualaikum. Iya, nggak apa-apa. Ya udah, terima kasih.